Hai guys, kembali lagi bareng gua di Barai Anime. Gimana kabar kalian? Wahai para penikmat konten spoiler, semoga kalian selalu diberi kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dipermudah segala urusannya. Di video kali ini gua mau bahas donghua berjudul War God System. I'm Continue. Kisah berpusat kepada seorang pemuda biasa saja. Ia bertemu dengan seorang praktisi yang sangat kuat. Praktisi itu memberinya satu set sistem God of War yang mengirimnya ke dunia spiritual untuk berlatih. Di sana, Anling yang memiliki bakat di bawah rata-rata dipermalukan sebagai seorang murid. Ia menjadi musuh seluruh murid karena berada di tingkat atas berkat surat rekomendasi dewa atau bisa disebut bawaan orang dalam. Bagaimana cara Anlin menghilangkan stigma negatif itu dari semua murid-murid di sana? Penasaran dong? Atau sudah tahu bang? Paduli kambing. Oke lah, biar gak kelamaan sampai kalian amuk-amukan pengen dibeliin Mixue, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini, silahkan disubrek aja agar tidak ketinggalan video menarik lainnya dari channel ini. Film dimulai dengan diperlihatkan seorang pemuda bernama Anling. Ini bebangetannya. Anling hidup sebatang kara. Ibunya baru saja meninggal. Dan tepat di malam ini merupakan hari ulang tahunnya. Ia merayakan hari ulang tahunnya sendiri. Anling bercerita kelak dirinya akan masuk ke sekte praktisioner dan menjadi orang yang hebat. Lalu tiba-tiba lampu di rumah Anling mendadak error. Suasana berubah menjadi sangat horor. Berita menyiarkan, di suatu malam ada seseorang yang memaksa masuk ke dalam rumah, dan di malam itu pula seorang pemuda hilang. Anling kemudian mengambil sebuah kertas mantra pengusir setan. Menggunakan mata batin, Anling mendeteksi area sekitar jikalau ada penyusup. Seseorang di luar sana sangat terkejut. Anling mempunyai kekuatan mata batin alami. Dirasa sesuatu berbahaya akan terjadi, Anling mencoba memanggil biro spiritual. Namun sebelum panggilan itu tersambung, cahaya menyilaukan membuat pandangan Anling terbatas. Si kakek meminta maaf karena telah menakut-nakutinya. Ia sangat senang karena akhirnya dapat bertemu dengan Anling. Di sini, Anlin tidak mengetahui siapa orang itu. Lalu si kakek membawa Anling ke dimensi lain, penghubung antara dunia fana dan dunia spiritual. Si kakek lalu memberi Anling God System dan akan mengirim Anling ke dunia spiritual untuk berlatih. Tidak lupa, si kakek memberi Anlin surat rekomendasi agar Anlin dapat diterima di sekolah seni bela diri terbaik di Zizu. Si kakek merasa Anlin akan menolak karena semua terjadi begitu mendadak. Tapi nyatanya Anlin menerima begitu saja karena menurut Anlin saat ini dirinya tidak mempunyai ikatan dengan siapapun di dunia fana. Jadi ia menerima penawaran si kakek. Tetapi ketika Anlin menanyai si kakek kenapa ia memilihnya untuk dapat berlatih di dunia spiritual, si kakek tidak menjawab. Namun sebelum menghilang, si kakek berkata, "Akhirnya aku sudah membuang kesialanku." Lah, di sini Anlin jadi merasa ketipu. Singkat cerita, Anlin begitu sangat senang karena sebelumnya juga ia ingin bisa berlatih kekuatan praktisi. Malah kali ini ia langsung berlatih di tempatnya langsung di dunia spiritual. Kemudian dari kantong celananya keluar sebuah bola terbang. Bola itu bernama Peri System. Peri System bertugas membimbing para pemula, dan Peri System hanya bisa dilihat oleh tuannya. Lalu di hadapan Anlin muncul energi di mana energi itu adalah saluran ruang transmisi. Di dalam sana seorang dari ras manusia terjebak. Peri System menanyai Anlin akan menolongnya atau tidak. Pastinya Anlin ingin membantunya. Kemudian Peri System meminta Anlin menyerap energi negatif yang bertabrakan. Melihat kewes gelis di hadapannya membuat wajah Anlin memerah. Peri System mendeteksi majikan sedang berhubungan dengan praktisi lawan jenis. Jadi untuk menggantengkan tampilannya, System menghadiahi Anlin pakaian ala kadang.
Nama gadis itu adalah Su Xiaolan. Xiaolan nampak terkejut karena Anlin yang berasal dari dunia fana bisa ada di sekolah spiritual. Anlin kemudian memperlihatkan surat dari si kakek tadi. Ketika melihat itu, Xiaolan tidak merasa heran kenapa Anlin yang berasal dari dunia fana bisa berada di sini. Xiaolan pun merasa sangat berhutang nyawa karena Anlin telah menyelamatkannya tadi. Saat ini mereka telah menjadi teman seperguruan dan teman sekelas. Anlin kebingungan. Kok bisa Xiaolan tahu nanti dirinya akan sekelas dengan Xiaolan? Setelah memasuki gerbang, Anlin sangat terkejut karena tempat di sana begitu sangat luas. Tempat ini dibuat oleh Aliansi Langit dan merupakan tempat suci pertama untuk berlatih di dunia spiritual. Di sana banyak orang-orang di berbagai sekte berkumpul. Pembagian kelas akan ditentukan berapa kuat tingkatan spiritual mereka. Hanya dengan menyentuh batu dewa, nanti akan muncul nilai kekuatan seseorang yang menyentuh batu itu. Di tahun ini, ada sekitar 10.000 murid baru yang mendaftar. Mereka akan dibagi dalam 100 tingkatan kelas. Lalu, mereka dikejutkan oleh pancaran kekuatan spiritual dari siswa baru bernama Weiji. Dengan kekuatan itu, ia masuk di tingkatan kelas 1. Kemudian, Xiaowan Chen, orang kedua yang dipanggil ke depan. Chen memberikan gulungan kepada guru pembina. Gulungan yang sama seperti yang dipunya Anlin. Semua orang sangat terkejut karena sangat langka seorang murid baru yang masuk ke situ karena direkomendasikan dewa. Dan jika ada, berarti orang yang menerima surat rekomendasi itu merupakan seorang yang sangat jenius. Di sini, Anlin juga merasa berarti ia jenius karena mendapat surat itu. Menurut Xiaolan juga Anlin sangat kuat karena ia sampai tidak bisa mendeteksi seberapa besar kekuatan Anlin. Setelah memegang batu dewa, Chen memiliki tingkatan spiritual sangat tinggi. Tentunya ia masuk di kelas 1. Si subur yang melihat pun sangat kaget karena kekuatan spiritual Chen menyamai ayahnya. Dia berteriak, "Kau boleh memanggilku saudara dan aku akan memanggilmu paman." Kemudian giliran Xiaolan. Semua orang di sana nampak mengenali Xiaolan. Ia dijuluki sebagai Dewi karena parasnya yang glowing. Karena kekuatan yang besar, Xiaolan masuk di kelas 1. Lalu semua murid di sana dibuat gaduh karena Xiaolan dekat dengan seorang pria yang terlihat sangat lemah. Si subur berkata, "Apa hebatnya orang ini? Kenapa dia bisa dekat dengan Dewi Xiaolan?" Dan Weiji juga nampak dari tatapannya tidak menyukai Anlin. Selanjutnya giliran Anlin. Di sini, Anlin sangat ragu akan kekuatan spiritualnya karena selama ini ia belum pernah berlatih. Melihat senyuman Xiaolan membuat Anlin semakin deg-degan. Tapi Anlin tidak ingin memikirkan sesuatu yang negatif. Yang terpenting saat ini ia harus terlihat sangat keren. Anlin kemudian mengeluarkan surat rekomendasi dewa yang didapatnya dari si kakek tadi. Melihat itu, Weiji dan si subur nampak olohok karena mereka bahkan tidak bisa mendeteksi batasan kemampuan Anlin. Jangan-jangan ia telah mencapai batasan menyerap spiritual. "Pamanku nambah 1 orang lagi," ucap si subur. Suasana semakin ricuh ketika Bu Guru memberitahu kalau surat rekomendasi itu dari Lu Daojun. Lu Daojun adalah pendeta legendaris yang disebut-sebut kekuatannya di atas para dewa. Berbeda dengan semua orang, Anlin malah tidak mengetahui siapa si kakek itu. Bodoh teuing, nu penting urang katingali keren. Kemudian Pak Ming sebagai guru numerologi atau bisa disebut guru peramal. Ia meramalkan jika Anlin akan menciptakan suatu keajaiban yang mengguncang dunia spiritual. Mendengar itu membuat Anlin percaya diri kalau dirinya merupakan tokoh utama dengan kekuatan yang sangat overpower. Anlin pun mulai menyentuh batu dewa untuk mengukur batasan kekuatan spiritualnya. Batu dewa memberi skor 0 tingkatan kekuatan namun memasukkan Anlin di kelas 1. Lah, sontak semua murid di sana pada protes. Kenapa yang berkekuatan 0 bisa masuk kelas 1?
Ternyata yang dimaksud Pak Ming, Anlin akan membuat kehebohan di dunia spiritual adalah ini. Ketika Anlin kembali ke barisan para murid, si Subur melihatnya begitu sangat jutek. Peri sistem pun memberitahu saat ini tingkat respek para murid kepadanya sangat buruk. Anlin disarankan membangun hubungan bagus dengan mereka. Hasil kekuatan si Subur telah keluar. Ia masuk di tingkat 3 kelas 100. Karena hasil itu si Subur sangat marah. Anlin yang tidak mempunyai kekuatan sama sekali bisa masuk di kelas 1. Semua murid di sana membicarakan Anlin. Hasil pengelompokan kelas ini tidak adil. Mereka yang telah berlatih bertahun-tahun kalah dengan orang dalam. Ya, sebetulnya sangat relate sekali dengan dunia saat ini. Lalu Weji meminta Pak Ming menarik hasil yang telah Anlin dapat untuk disesuaikan dengan tingkat kekuatannya. Karena menurutnya pembagian kelas ini tidak adil. Namun menurut Pak Ming, Batu Dewa tidak pernah melakukan kesalahan dalam penilaian. Dan keputusan tidak dapat diganggu gugat. Mendengar itu, Weji terlihat sangat kesal. Kalau keputusan itu tidak dapat diubah, dirinya akan menantang Anlin bertarung. Tetapi tantangan itu harus disetujui oleh Anlin sendiri. Peri sistem memperingatkan Anlin untuk segera kabur karena tingkatan kekuatan mereka timpang sangat. Xiaolan membawa Anlin pergi dari tempat itu. Ia tidak mengetahui kalau Anlin tidak pernah berlatih, dan kedepannya Xiaolan akan terus menjaga Anlin dari orang-orang yang berniat mencelakainya. Singkat cerita, di malam hari, di asrama murid, Peri sistem memberitahu julukan Anlin saat ini adalah pengguna orang dalam terkuat. Julukan ini mengundang orang-orang membenci Anlin. Untuk membersihkan namanya, Anlin hanya perlu menunjukkan dirinya memang pantas berada di tingkat kelas 1. Peri sistem menampilkan bab tutorial pelatihan Anlin untuk menaikkan kekuatan. Hanya dengan push up, dalam sekejap level dasar Anlin menjadi level 3. Ketika ia ingin menaikkan levelnya ke 4, Anlin sangat shock karena jumlah push up yang harus ia lakukan enggak ngotak, yaitu 10 miliar kali. Kemudian si Peri sistem memberitahu cara lain untuk mempermudah menaikkan level dirinya. Saat ini semua murid membenci Anlin. Hanya satu orang yang ikhlas melindunginya, yaitu si gadis imut Xiaolan. Anlin bisa meminta tolong Xiaolan melatihnya agar menjadi kuat. Ketika Anlin keluar kamarnya untuk menemui Xiaolan, tiba-tiba seseorang dengan level tingkat 3 menyerang Anlin secara membagong buta. Awalnya Anlin karipuhan melawan orang itu, namun setelah membaca setiap gerakannya, Anlin dapat membalikkan keadaan. Dan orang yang menyerangnya adalah si Subur Ludebao. Ludebao pun terkejut. Hanya dalam waktu 1 malam, Anlin sudah berada di tingkat 3. Dabao beranggapan ia menyerang Anlin untuk kebaikan orang banyak. Kemudian, Dabao menggunakan tulisan kuning yang biasa dipakai dalam film vampir untuk menyerang Anlin. Peri sistem memperingatkan Anlin agar secepatnya ia kabur karena kekuatannya saat ini tidak akan bisa menahan. Akan tetapi ketika Anlin akan kabur, si Peri sistem kembali memberitahu kalau serangan itu seperti rudal yang terus mengejar targetnya. Terus aku harus ngapain atuh? Hanya ada satu cara menahan serangan itu, yaitu menggunakan fisik surga dan neraka. Okelah, cepat gunakan. Peri sistem berkata, nanti juga kamu akan tahu caranya. Alah kehen. Untungnya Xiaolan keburu datang dan menagih serangan Ludebao. Dari kejauhan terdengar suara seseorang memanggil Anlin dan mengajaknya bertarung. Orang itu adalah Ludebao. Artinya yang menyerang Anlin adalah seorang yang menyamar sebagai Dabao. Saat menyadari itu, Dabao palsu menyerang Xiaolan sekuat tenaga. Kali ini Anlin yang menyelamatkan Xiaolan menggunakan jurus fisik surga dan neraka, membuat Dabao palsu terhampas sangat jauh.
Siolan mencoba mengejar dabau palsu, tetapi tubuh Anlin yang tidak kuat menahan efek jurus surga dan neraka membuat Siolan harus membantunya. Merasa Anlin terluka parah, Siolan mengajak Anlin pergi ke dokter spiritual. Namun yang terjadi, Amah bikin aku deg-degan, kirain Abu Siat. Siolan meminta maaf karena kembali ia diselamatkan Anlin. Tujuan Siolan belajar di tempat ini adalah agar ia bisa melindungi orang lain. Jadi kedepannya Siolan berjanji akan terus melindungi Anlin dari murid-murid yang tidak menyukainya. Kemudian Perisista memberitahu parameter kedekatan Anlin bertambah menjadi ingin selalu bersama. Singkat cerita, di keesokan harinya semua orang menatap Anlin dengan tatapan yang sangat sinis. Menggunakan mata batin, Anlin dapat mengetahui apa yang sedang mereka gibahkan. Saat ini Anlin menjadi orang yang paling tidak disukai seluruh sekte, atau bisa dibilang musuh seluruh murid di sekolah. Sesampainya di kelas, mereka dibuat terpukau oleh dua orang murid yang mempunyai batasan spiritual sangat tinggi, yaitu Sun Qiayun yang dianggap sebagai Dewi Glowing, dan keglowingannya mengalahkan Siolan. Siolan memuji Anlin karena hanya ia pria yang tidak tergoda dengan keglowingan Sun Qiayun. Anlin tidak tergoda karena saat itu ia sedang dalam mode Byakugan. Siswa selanjutnya yang memiliki tingkatan spiritual tinggi adalah Xuan Yan Chen. Karakter yang sangat memukau, tatapannya laki banget hingga membuat Anlin jiper. Dari semua murid di sekolah ini, hanya Weiji yang sepertinya menyimpan amarah yang sangat besar kepada Anlin. Kemudian muncul setangkai bonsai. Ia mengaku sebagai pendeta agung Changqing, guru meditasi. Karena tubuhnya sedang dikurung, jadi Changqing menggunakan seonggok bonsai sebagai media perantara. Ia mengirimkan sebuah cahaya agar para murid dapat mencapai kesadarannya. Dan pelajaran pun selesai. Alah goblay, apa maksudnya ini? Anlin hulang-hulang dengan apa yang diajarkan Pak Guru Changqing. Ketika Anlin akan menanyakan hal itu kepada Siolan, nampak Siolan dan teman-teman sekelasnya semua sedang meditasi. Terlihat dari pancaran spiritualnya. Masalah itu ternyata bukan dari pengajarnya, melainkan Anlinnya sendiri. Meditasi bukan untuk didengar, melainkan dirasakan. Ia akan menunggu Siolan hingga pelajaran kedua. Alah kehead naon deui eta diharap. Anlin lagi-lagi dibuat kesal karena yang menjadi gurunya adalah sebuah pedang. Yang mengajar di jam kedua adalah Dewa Pedang Ling Xiao. Namun kali ini Ling Xiao sedang bertarung, jadi ia mengirimkan sebuah pedang sebagai perantara. Anlin dibuat liar karena ekspektasi dan realita tidak sejalan. Ia nampak seperti seseorang yang bodoh belajar kepada benda-benda. Hingga sosok guru berwujud manusia datang memberikan secercah harapan untuk Anlin, yaitu wakil kepala sekolah tetua Yu Ying. Beliau mengajarkan tentang dunia fana, tempat di mana Anlin berasal. Akhirnya kali ini aku dapat mengambil pelajaran dengan sebaik-baiknya, ucap Anlin. Tapi apa yang terjadi? Bu Yu Ying memberikan para siswa ponsel terbaru dari dunia fana. Dan pelajaran dunia fana kali ini adalah full 1 jam main HP. Kulan? Apal kieu mah aing mending sekolah di STM tiap hari baku hantam. Singkat waktu, Paming sebagai guru numerologi mulai mengajari para murid tentang sebab akibat ruang dan waktu. Mendengar penjelasan Pak Guru Ming, Anlin merasa saat ini ia sedang belajar. Anlin terus mengangguk, begitu serius mendengarkan setiap perkataan Pak Guru Ming. Namun yang terjadi semua yang Pak Ming tadi jelaskan, yaitu agar mereka dapat tidur dengan nyenyak. Lalu Pak Ming meminta para siswa menuliskan apa yang mereka mimpikan. Alah bangke, ya guru, eueuh nu waras. Anlin merasakan rasa ngantuk yang sangat dalam.
Sebelum terlelap, Pak Ming mengatakan saat Anlin terbangun, ia akan merasakan pertarungan berdarah. Anlin tersadar karena dibangunkan Siolan. Ini merupakan pelajaran terakhir. Bu Guru Yuying mengadakan latih tanding antar murid. Siolan berkata mereka harus saling bertemu karena jika Anlin berhadapan dengan teman sekelas lainnya, pastinya dirinya akan menjadi bulan-bulanan teman-teman sekelasnya yang tidak menyukai Anlin. Bu Yuying memanggil Anlin untuk menjadi lawan Chen yang menjabat sebagai ketua kelas. Siolan mencoba bernegosiasi agar dirinya lah yang menjadi lawan Chen karena ketimpangan kekuatan sangat jauh antara Anlin dengan Chen. Sebetulnya Anlin sudah akan memasuki arena pertandingan, namun Siolan yang tidak ingin Anlin terluka nekat maju dengan menyerang Chen. Terjadi pertarungan yang sangat epik. Chen meminta Siolan agar berhenti menyerangnya karena yang harusnya menjadi lawan adalah Anlin. Namun Siolan tidak mendengarkan perkataan Chen. Ia lalu menyerangnya sekuat tenaga. Pertahanan Chen yang dinamai formasi roh Tai Chi begitu sangat kuat, seperti tidak ada celah dalam pertahanannya. Akan tetapi tidak bagi Anlin. Menggunakan penglihatan mata batin ala kadarnya, Anlin dapat melihat titik lemah dari formasi roh Tai Chi. Siolan nampak terdesak dan akan di ultimate Chen. Melihat pujaan hatinya terkapar, Anlin mencoba menahan serangan Chen menggunakan tubuh surga dan neraka. Semua siswa di sana begitu sangat kaget melihat besarnya kekuatan. Namun yang lebih kaget, Anlin dapat berdiri tegap. Bu Guru Yuying pun ikut terkejut karena Anlin yang berada di level 3 memiliki Tao yang hanya dimiliki oleh batasan spiritual tingkat atas. Chen memperingatkan Anlin agar tidak melanjutkan pertarungan karena itu sangat tidak bijak. Namun Anlin yang tidak peduli bagong melancarkan tinju merah api ke arah Chen. Pukulan Anlin nampak meleset. Akan tetapi tidak lama setelah itu formasi roh Tai Chi Chen berantakan. Anlin memukul tepat di titik lemahnya. Seketika Chen mengaku kalah. Karena pertempuran itu level Anlin naik menjadi level 4. Singkat cerita, setelah pelajaran telah selesai, Chen menghampiri Anlin dan Siolan. Ia merasa mereka berdua memiliki potensi luar biasa ke depannya. Jadi Chen mengajak mereka berjuang bersama. Dan jika membutuhkan bantuan, Chen pasti akan menolongnya. Anlin mencontohkan sosok orang yang diberi hati minta jantung. Ia meminta Chen 130 batu roh karena Anlin sangat membutuhkan itu agar bisa naik ke level 5. Tapi sebetulnya Anlin tidak mengetahui kalau batu roh itu adalah mata uang yang dipakai di dunia spiritual. Karena Chen merupakan anak orang benghar, ia memberikan 1 koin batu roh bernilai 5.000 keping batu roh. Aku tidak punya uang kecil, jadi ambillah. Alah bangke, minta 13.000 diberi 500.000 coy. Kemudian Chen mengajak Anlin mabar PUBG di rumahnya karena di sana ia memakai sound Dolby Atmos biar nggak jadi cacing terus. Perisista memberitahu hubungan mereka terjalin karena hobi yang sama, yaitu push rank. Setelah Chen pergi, Sun Qiayun menghampiri Anlin dan Siolan. Katanya saat melihat pertarungan mereka tadi, Sun merasa Anlin dan Siolan adalah orang baik, jadi ia ingin menjadi temannya. Atau jelas Anlin menerima request pertemanan itu. Di tempat lain, kepala sekolah dan Bu Yuying sedang meninjau lokasi pertempuran bebas yang biasa diadakan sekolah setiap tahunnya. Dan hampir 50.000 lebih siswa dari setiap kelas akan mengikuti acara ini. Dari sekian banyak murid, Bu Yuying sangat penasaran dengan kiprah Anlin. Kemudian perisista memberitahu tugas khusus yang harus dilakukan Anlin, yaitu masuk di peringkat 50 besar. Jika berhasil, Anlin bisa mendapatkan hadiah luar biasa seperti senjata roh, senjata kostum, dan lain-lain. Namun jika gagal, Anlin akan berubah kelamin menjadi seorang perempuan. Dan perubahan ini terjadi selama 1 tahun. Saking menyeramkannya hukuman yang didapat Anlin jika gagal, hingga terbawa ke alam mimpi. Anlin terbangun dari tidurnya. Ia lalu mengecek dengan kekuatannya saat ini yang berlevel 7. Setelah menyerap batu roh, Anlin berada di tingkatan 29.653. Alah bagoy, perasaan gue udah kuat banget berada di level 7. Geningan masih ngampas.
Anlin hanya mempunyai waktu 1 bulan untuk ia dapat meningkatkan level kekuatannya. Dan yang paling sangat mempengaruhi lambatnya kenaikan kekuatan Anlin adalah debuff yang didapat Anlin dari orang-orang yang membencinya. Peri sistem menyarankan Anlin agar mulai membiasakan diri bertingkah layaknya seorang kewes. Keesokan harinya, Anlin mulai mendatangi teman dekatnya satu persatu. Andai saja mereka ingin mempunyai kakak atau adik perempuan. Dan karena tingkah Anlin yang aneh, teman-temannya itu pada ngomongin si Anlin mungkin karena berlatih yang sangat keras sampai-sampai kesurupan jin banci. Mengetahui teman-temannya mulai berpikir aneh membuat Anlin begitu sangat malu. Tidak ada cara lain yang lebih baik selain meningkatkan level kekuatannya dengan cepat. Peri sistem memberitahu cara menaikkan level dengan cepat, yaitu dapat mengalahkan seorang bertingkat 9 atau di atasnya. Dan karena saat ini Anlin berada di level 7, ia bisa membuka jurus pukulan gemetar gunung. Untuk membukanya yaitu dengan cara memakan roh gunung. Estimasi tingkatan jika Anlin berhasil melakukan semua itu, Anlin akan naik sangat signifikan, yaitu berada di tingkat 4653. Kebetulan Xiaolan saat ini berada di tingkat 9. Anlin akan mencoba berbicara dengan Xiaolan agar ia mau mengalah. Singkat waktu, di keesokan harinya, Anlin mencoba mengutarakan apa yang sedang Anlin rencanakan. Namun, apa yang coba Anlin ucapkan selalu gagal. Percobaan ke-1 dan kedua gagal. Anlin mencoba meminta tolong Chen bertarung dengannya, tetapi Chen harus mengalah. Di sini Chen dengan senang hati akan membantu Anlin dengan memberitahu kelemahannya. Namun Anlin merasa kelemahan seseorang praktisi adalah sebuah rahasia yang tidak boleh diketahui siapapun. Jadi Anlin akan berusaha meminta tolong lagi Xiaolan. Di sore itu Anlin mengajak Xiaolan bertemu. Lalu yang terjadi, karena hal konyol itu membuat Xiaolan sangat marah kepada Anlin. Dan Anlin pun merasa malu karena semua itu hanya kecelakaan dan kesalahpahaman. Di malam hari, Anlin memakan roh gunung yang diberi Xiaolan sembari membaca buku catatan kekuatan para petarung yang akan mengikuti acara sekolah. Merasakan Xiaolan begitu sangat baik kepadanya, Anlin berencana pergi menemui Xiaolan untuk meminta maaf. Namun ketika ia akan pergi menemui Xiaolan, tiba-tiba roh gunung yang tadi dimakan Anlin mulai bereaksi. Peri sistem menyarankan Anlin untuk detoksifikasi roh, yaitu dengan cara dan waktu yang dibutuhkan Anlin mendetok roh gunung adalah 13 hari. Sedangkan event pertarungan bebas akan diadakan dalam waktu 10 hari. Yang artinya dalam kondisi Anlin saat ini, ia tidak akan bisa mengikuti event itu secara maksimal. Dan jika Anlin gagal dalam misi khusus ini, ia akan berubah menjadi seorang perempuan. Di tempat lain, Xiaolan ketiduran ketika sedang belajar. Ia berniat tidur dan mematikan lampu. Namun Xiaolan takut kalau Anlin akan datang menemuinya, jadi ia mencoba menunggu. Di pagi hari, Anlin masih mengerem di WC. Semalaman ia telah melakukan proses detox, namun hanya 3% progres yang baru Anlin lalui. Karena itu, Anlin sampai bolos kelas, membuat Xiaolan khawatir. Namun Xiaolan juga masih kesal karena Anlin tidak mencoba meminta maaf kepadanya. Chen sebagai ketua kelas mendatangi asrama Anlin mengecek keadaannya. Anlin pun menjelaskan yang terjadi kepadanya. Malam itu ia berniat mendatangi Xiaolan untuk meminta maaf, namun mendadak ia merasakan mules yang sangat amat dalam. Chen mengira Anlin ketempelan, jadi ia membacakan mantra. Dan benar saja, mantra yang dibacakan Chen langsung bereaksi, membuat proses detox semakin cepat. Karena itu, Anlin meminta tolong Chen agar ia mau datang kembali besok dan membaca mantra pengusir juri. Sebetulnya Xiaolan juga mendatangi asrama Anlin, tapi karena masih ngambek, ia tidak ingin menemuinya. Karena bantuan Chen, proses detox berjalan sangat lancar. Tepat di hari acara dimulai, progres detox Anlin mencapai 97%. Lalu Anlin didatangi seekor anjing bernama Dabai. Ia merupakan seorang auditor dalam pertarungan ini.
Dabai mencium aroma kekuatan yang sangat besar dalam tubuh Anlin. Kepala sekolah memberitahu peraturan pertarungan bebas kali ini, yaitu siapa saja yang WWCD ialah pemenangnya. Setiap tubuh peserta dilapisi pelindung emas. Jika pelindung itu hancur, secara otomatis siswa akan langsung kembali ke aula sekolah. Singkat cerita, para siswa mulai bertempur satu sama lain. Musuh pertama yang Anlin temui setelah nampak di arena adalah Dabao. 放过我吧！我之前确实100班向来都是被强者收割的对象，我作为没有，男人出门。 Ketika semua murid bertempur, yang dilakukan Anlin adalah ngendong. Waktu detox, Anlin tersisa sekitar 5 menit lagi. Ketika sedang enak-enaknya nimbun, persembunyiannya diketahui orang lain, dan beberapa orang yang mempunyai dendam kepada Anlin mulai bermunculan. Namun, dengan taktik bersilat lidah, Anlin mampu membuat goyah perwasi mereka. Ketika mereka sedang bertarung satu sama lain, progres detox Anlin telah mencapai 100%. Anlin merasa seperti terlahir kembali menjadi seorang manusia setelah terlepas dari kutukan mules. Kemudian Anlin mengecek misi yang harus dilakukannya agar bisa naik peringkat secara cepat, yaitu mendaki puncak Heisei dan belajar jurus elemen tanah. Tapi untuk bisa naik ke puncak Heisei, hanya seorang yang telah mencapai menyerap spiritual yang bisa terbang ke sana. Sebelum Anlin pergi dari tempat itu, Lu Dabao memanggil Anlin. Ia ingin Anlin melakukan sesuatu. Dabao mengajak Anlin ke suatu tempat. Di tempat itu berkumpul murid kelas 100 dengan total 291 orang. Di sini, Dabao sebagai ketua kelas murid-murid terlemah yang takut dengan orang kuat ingin mempercayakan poin eliminasi mereka kepada seseorang, dan orang yang paling dipercaya adalah Anlin. Karena dari sekian banyak orang yang kuat, Anlin tidak pernah menindas yang lemah. Dari poin itu, saat ini Anlin berada di posisi 7864. Baru juga ngareng hap, Anlin didatangi seorang gadis bernama Lee Kyun Han. Huan merupakan prasisionir terkuat di sekolah. Level kekuatannya di atas menyerap spiritual. Tetapi kedatangan Huan bukan untuk bertarung, melainkan mengajak Anlin bermain game. Sebelum bermain, Huan mengajukan beberapa pertanyaan konyol. Namun karena Anlin menjawabnya dengan jujur, Huan sangat kagum kepadanya. Pertanyaan terakhir yang membuat Huan semakin menghormati Anlin adalah, 想当平庸却快乐的凡人，还是崇高却妈，以后您儿子就是修行者。今后我们就是同班师兄妹了。安林同志，希望我们能。我想让世界变得更好一点。 Setelah pertanyaan selesai, Anlin berniat pergi untuk melaksanakan tugasnya. Tetapi Huan melarang Anlin. Kalau kekeh pergi, tidak segan-segan Huan akan mengirim Anlin ke lobi. Perisista memberitahu Anlin kalau dari sisa murid yang tersisa, mustahil Anlin mengumpulkan poin agar masuk 50 besar. Harapan Anlin saat ini adalah misi raih ke Heisei dan mempelajari elemen tanah. Melihat Huan yang bisa terbang, Anlin mempunyai ide mengajak Huan main game di sana. Di tempat lain, Xiaolan bertemu dengan Dabai. Dabai menanyai keberadaan Anlin karena ia sangat khawatir seluruh sekte memburunya. Tapi karena kondisi Anlin yang sedang tidak fit, kemungkinan Anlin tidak bisa bertarung dengan maksimal. Dabai kemudian menjelaskan apa yang terjadi kepada Anlin selama 10 hari ini. Di sini Xiaolan akhirnya mengerti kenapa selama ini Anlin tidak menemuinya. Xin kembali ke tempat Anlin dan Huan berada. Sesampainya di Heisei, perisista memberitahu proses penyerapan energi tanah selama 24 jam. Kemudian di tempat itu, Anlin bertemu dengan murid tahun kelima Chen Chen. Di sana Chen Chen berkata kalau selama ini ia menunggu Anlin. Saat ini Chen Chen tidak perlu khawatir lagi karena akan mudah menemukan Anlin sekarang. Ketika Chen Chen menghilang, kondisi itu seakan-akan sebuah ilusi. Hanya Anlin yang dapat melihatnya. Huan yang memiliki tingkat spiritual tinggi pun seperti terhipnotis, yang artinya kekuatan Chen Chen di atasnya. Kemudian di arena pertempuran, Xiaolan dan Dabai diserang oleh kelompok Weiji.
Dan yang menyerang Anlin di malam pertama masuk sekolah adalah Weiji. Weiji melakukan itu karena sektenya sangat membenci kaum dunia fana. Untuk alasan kenapanya, di sini gue belum mengetahuinya. Jadi kisah gue lanjutkan aja ke pertempuran Xiaolan dan Weiji. Dirasa situasi akan memburuk, Xiaolan dan Dabai mencoba untuk kabur terlebih dahulu. Xin lalu berpindah memperlihatkan Anlin bersama Huan yang sedang asik push rank. Karena Anlin selalu mengalahkannya, Huan mencoba memperbaiki gamenya. Tapi bukannya memperbaiki, yang dilakukan Huan adalah nge-cheat. Darah karakternya tidak berkurang sedikit pun. Dalam momen ini, mereka terlihat sangat menikmati kebersamaannya. Dan Anlin adalah orang pertama yang dianggap Huan sebagai teman. Selama ini Huan sendiri karena kekuatan yang sangat tinggi, sektenya mengajarkan yang lemah hanyalah pengganggu. Namun di saat rasa pertemanan mereka tumbuh, Huan yang bisa membedakan kejujuran dan kebohongan mensalahartikan warna yang keluar dari tubuh Anlin, yang padahal warna itu adalah warna latihan Anlin. Di sini Huan merasa telah dibohongi waktu mereka bersama hanyalah sandiwara agar Anlin bisa menyerang Huan. Mengetahui itu membuat Huan sangat kesal. Huan lalu mengeluarkan senjatanya dan akan menyerang Anlin. Tubuh Anlin merespon dengan mengeluarkan aura teratai yang baru saja dipelajari untuk bertahan, membuat Huan terbojok. Namun kekuatan Huan masih di atas Anlin. Menggunakan jurus Tetsuga Tenso, Huan menghempaskan Anlin. Kemudian Huan berkata, "Teganya kau menyerangku, jadi kebersamaan kita selama ini hanyalah sebuah kebohongan. Kamu jahat, Pedro." Anlin menimpali jika serangan tadi sebuah kecelakaan dari jurus yang baru saja Anlin pelajari. Huan mendeteksi perkataan Anlin adalah sebuah kejujuran. Setelah semua kesalahpahaman sudah clear, Anlin berniat mencari Xiaolan. Sebelum pergi, Huan memberi Anlin sebuah bondu. Di sini Anlin malah membayangkan Huan sedang meledeknya. Padahal Huan memberikan bondu itu sebagai perlindungan. Anlin pun pergi untuk mencari Xiaolan. Di tempat lain, Xiaolan sedang terdesak diserang oleh kelompok Weiji. Xiaolan yang akan di-ultimate Weiji tiba-tiba diselamatkan oleh Anlin yang nyungsep bagaikan Apollo. Baru saja Anlin sampai, seorang murid bernama Wan Xuanjian yang merupakan siswa tingkat 4 terkuat menyerang menggunakan elemen petir. Wan melakukan itu untuk memancing keberadaan Chen Chen agar mau menampakkan diri. Selama 4 tahun ini, Chen Chen terus menolak diajak adu mekanik. Hampir separuh murid yang tersisa dibasmi oleh Wan. Setelah serangan berakhir, Anlin membalaskan dendam kepada Weiji in the gang karena telah menyakiti Xiaolan dan Dabai. Baru juga nyalse, Wan Xuanjian kembali mengancam jika Chen Chen tidak muncul dirinya akan menghancurkan hutan itu. Para guru pun mengkhawatirkan serangan kuat yang dimiliki Xuanjian. Tapi kepala sekolah meyakinkan tidak akan ada murid yang tewas. Sebelum Xuanjian mengeluarkan kekuatannya, Quan Wanchen dan Su Kuanyan mencoba mengalahkannya. Namun kekuatan Xuanjian masih di atas mereka. Chen dan Kuanyan pun dengan mudah dikalahkan. Kemudian Xuanjian mengeluarkan teknik terkuatnya untuk menghabisi sisa murid yang ada di arena. Ketika serangan itu akan menyerang Anlin, tiba-tiba Anlin, 这招你学会了吗？ Chen Chen berharap Anlin dapat menggunakan jurus yang tadi ia gunakan. Suatu saat nanti datanglah kepadaku dengan sebuah jawaban, ucap Chen Chen. Jawaban apakah itu? Anlin pun ngahuleng parah dengan apa yang Chen Chen katakan. Kemudian peri sistem memberitahu sisa peserta di arena ada 4 orang dan 1 ekor.
maka hanya 0,00001% kemungkinan Anlin dapat menyelesaikan tugas khususnya. Dari persentase tersebut, jika Anlin ingin menyelesaikan tugasnya, maka hanya ada satu cara, yaitu dengan mengalahkan Wan Xuanzhan. Jika berhasil, total nilai Anlin akan naik menjadi peringkat 2. Walau dirasa itu misi yang sangat mustahil, tetapi kalau tidak dicoba, maka tidak akan tahu hasilnya. Daripada dengan sukarela berubah menjadi seorang kewes. Sebelum mereka bertarung, Anlin mengirim Xiaolan dan Dabai ke lobi agar mereka terhindar dari bahaya. Anlin berteriak, menantang Xuanzhan adu mekanik, membuat semua orang terkejut karena titel Anlin sebagai siswa tahun pertama dengan tingkatan 0. Xuanzhan sangat kecewa karena sebetulnya orang yang ingin dihadapinya adalah Chen Chen. Tapi apa boleh dikata, player yang tersisa hanya tinggal 3 orang. Bu Guru Yuying sempat ingin menghentikan pertarungan mereka. Ketimpangan kekuatan yang jauh sangat akan berbahaya bagi Anlin. Namun Pak Guru Ming menilai saat ini Anlin akan memasuki fase melewati batasnya. Jadi sangat disayangkan kalau pertarungan dihentikan. Xuanzhan tidak segan-segan melawan Anlin. Ia mengeluarkan jurus terkuatnya, yaitu petir naga. Anlin mencoba melawan serangan itu menggunakan tinju gemetar gunung. Tapi serangan Anlin tidak berdampak apa-apa. Dirasa semua akan berakhir. Terbayang ucapan Chen Chen dan jurus yang dipakainya. Tidak lama setelah itu, peri sistem memberitahu Anlin ia mendapatkan skill baru dari pengalaman pertempurannya, yaitu jari penghancur surga. Bentrok serangan mereka membuat layar di lobi error dan bergetar sangat hebat. Serangan Anlin yang begitu sangat dahsyat mampu menembus langit. Xuanzhan pun KO. Tapi Anlin juga sudah tidak bisa melanjutkan lagi pertarungan. Ia berada di posisi kedua di bawah Huan. Di atas Heisei, Huan sangat senang Anlin bisa menang dan ia mengakui kekuatan Anlin. Tentunya semua murid saat ini telah mengakui Anlin layak berada di kelas 1. Bu Yuying, Paming, dan kepala sekolah pun ikut-ikutan ruas dengan pencapaian Anlin. Kemudian kepala sekolah akan memasukkan Anlin menggantikan Weiji yang akan diutus ke dunia fana bulan depan. Setelah pertarungan berakhir, Anlin pingsan selama 10 hari karena kelelahan. Untungnya proses pengobatannya bisa berjalan dengan cepat berkat obat-obatan para dewa. Kehidupan Anlin saat ini telah berubah dari semenjak pertama kali ia masuk sekolah. Julukan orang dalam terkuat sirna seiring pembuktian jika dirinya memang kuat. Beberapa waktu berlalu. Tepat di hari ini, kepala sekolah memberi pengumuman segel menara Jen Yao di dunia fana telah rusak. Raja Siluman berhasil kabur. Aliansi Langit meminta bantuan perguruan mereka mengirimkan murid terbaik untuk menjadi bentara dan turun ke dunia fana, membasmi siluman dan memulihkan menara Jen Yao. Seorang bentara merupakan status terhormat karena mereka mewakili dunia spiritual. Dan yang akan menjadi bentara pada kesempatan ini adalah Anlin, Xuan Yanchen, dan Su Xiaolan. Kepala sekolah sangat berharap mereka dapat menjadi jembatan perdamaian antara dunia fana dan dunia spiritual. Karena kekuatan Anlin yang paling mencolok di antara mereka bertiga, kepala sekolah menjadikan Anlin sebagai ketua tim. Melihat itu membuat Weiji panas dada. Kemudian kepala sekolah mempersilahkan Anlin untuk memberikan sepatah atau 2 patah kata sebagai ketua tim bentara. Berbeda dari pidato lainnya, jika diutus menjadi seorang pahlawan, di sini Anlin malah membuka jasa titip barang yang para murid inginkan dari dunia fana. Suasana sekolah setelah kedatangan Anlin semakin santai. Para siswa dapat berbaur tanpa memandang tingkatan spiritual. Huan dan Anlin pun membuka e-sport cabang spiritual. Program mereka bermain game dan bersenang-senang. Tentunya orang yang paling sangat menantang semua yang Anlin lakukan adalah Weiji. Akan tetapi kali ini ia membenci Anlin hanya seorang diri, tiada yang menemani.
Weiji menangis jadi-jadinya. Peri sistem kemudian memberitahu kalau saat ini Anlin telah membuat musuh menangis. Dengan begitu, Anlin mendapatkan skill khusus yaitu membuat menangis. Chen yang melihat keakraban Huan dan Anlin sangat tidak menyangka Huan yang terkenal introvert saat ini mau berbaur dengan orang lain. Mungkin karena pengaruh Anlin. Tapi kedekatan mereka membuat Xiaolan panas dada. Sampai-sampai apa yang sedang dikerjakan Xiaolan menjadi berantakan. Singkat waktu, perjalanan mereka pun dimulai. Chen memperingatkan Xiaolan dan Anlin untuk selalu berada di dekatnya ketika memasuki portal, karena saat ini hanya Chen yang dapat terbang di udara. Dari semua orang yang berbahagia, hanya Xiaolan yang bersedih. Ternyata sebelumnya Xiaolan menemui Pak Ming menanyakan apa yang akan terjadi pada Anlin saat di dunia fana. Di sini Pak Ming memberitahu Xiaolan jika perjalanan Anlin kali ini akan menghadapi malapetaka. Anlin akan berada di situasi antara hidup dan mati. Baru juga Xiaolan ngalamun mengingat perkataan Pak Guru Ming. Tiba-tiba dari portal yang dibuka Chen keluar tali yang menarik Anlin dengan paksa. Xiaolan dengan cepat mengikuti Anlin untuk mencoba membantu Anlin lepas dari tali itu. Beberapa waktu kemudian, peri sistem membangunkan Anlin yang pingsan. Saat ini mereka tengah berada di atas permukaan dunia fana. Orang yang belum mencapai tingkatan menyerap spiritual tidak bisa terbang. Ia memakai jurus teratai tanah untuk melindungi tubuhnya dan Xiaolan dari benturan dengan tanah. Sebelum mencapai permukaan, ada setangkai roh bunga yang sedang bermetamorfosis menjadi dewi. Akan tetapi, proses perubahan itu digagalkan oleh Anlin yang terjatuh dari langit. Tidak lama, Chen datang menyusul mereka. Ia merasa senang karena Anlin dan Xiaolan tidak apa-apa. Lalu dari kepala Anlin muncul setangkai roh bunga yang tadi. Ia menangis jadi-jadinya karena gara-gara Anlin ia gagal berubah menjadi seorang dewi. Dalam masih mode kebingungan dengan apa yang terjadi pada Anlin, tiba-tiba mereka didatangi seorang gadis menaiki pesawat tempur. Gadis itu bernama Tian Lingling. Sikap bocah itu sangat tidak sopan, memandang rendah utusan dari dunia spiritual. Singkat cerita, Anlin, Chen, dan Xiaolan dibawanya ke markas pusat praktisioner. Chen, seorang maniak game perang, sangat udik karena saat ini ia sedang naik langsung di pesawat tempur. Mereka kemudian bertemu dengan ketua praktisioner dunia fana bernama Yuyan. Selama di dunia fana, ternyata Anlin merupakan penggemar berat Yuyan. Sebelumnya, Anlin ingin mendaftar di klubnya Yuyan sebelum si kakek dewa datang. Yuyan kemudian memberitahu kalau tempat di mana mereka saat ini adalah pesawat tempur luar angkasa dunia fana. Di sana terdapat 8 anggota yang telah mencapai batasan menyerap spiritual, dan misi yang diberikan kepala sekolah yaitu menangkap laba-laba bermata 100. Lalu memperbaiki menara Chen telah diatasi para praktisioner dunia fana. Dengan begitu, misi telah selesai. Tian Shigo, wakil ketua, dan ayah Tian Lingling akan mengantarkan kembali Anlin dan yang lainnya kembali ke dunia fana karena misi yang akan dihadapinya adalah memburu klan iblis. Shugo sangat menyayangkan permintaan tolongnya kepada aliansi langit ditanggapinya dengan bercanda karena mengirimkan orang-orang lemah. Lalu Yuyan meminta Anlin menyampaikan pesannya kepada aliansi langit. Mulai saat ini jangan ikut campur lagi masalah kehidupan dunia fana. Sebelum mereka kembali ke dunia spiritual, alarm pesawat menyala memberitahu kalau kesatria klan darah ada di garis depan medan perang. Kekuatannya setingkat dengan dewa. Yuyan sangat terkejut karena klan darah dan klan iblis ternyata membentuk aliansi. Chen pun menawarkan diri untuk dapat membantu mereka melawan musuh. Namun Yuyan menolak bantuan itu. Untuk mengirim Anlin dan yang lainnya ke dunia fana, Shigo sampai menggunakan cara kasar. Chen kemudian membuat kesepakatan jika ia menang pertarungan melawan utusan dunia fana, maka Chen meminta izin ikut bertempur. Tapi jika kalah, ia bersama yang lainnya akan pulang dengan sukarela.
Peri sistem memberi nasihat Anlin agar ia dapat menang melawan Shigo, yaitu dengan serangan kejutan. Biarlah mereka menganggap Anlin lemah, karena itu adalah sebuah celah untuk membalikan keadaan. Akan tetapi ketika Anlin akan menyerang, dirinya dikejutkan oleh serangan Lingling, membuat Anlin terhempas. Awalnya Anlin kepayahan menahan serangan Lingling, namun setelah itu Lingling dibuat malu oleh Anlin. Anlin menggunakan serangan kombinasi fisik surga neraka, pukulan gemetar gunung, dan membuat musuh menangis. Serangan kombinasi itu benar-benar membuat Shigo terdiam mengenang masa lalu. Untung saja serangan Anlin dapat ditahan oleh Yuyan. Di sini mereka mengakui kekuatan para utusan dunia spiritual. Shigo kemudian memberikan misi kepada Anling dan Lingling untuk pergi membantu medan perang keempat di desa hantu. Di tempat itu beberapa orang telah menunggu kedatangan bantuan yang dikirim praktisioner. Lingling menjelaskan tugas mereka mengintai kekuatan musuh yang ada di medan pertempuran 4. Jika data sudah diterima, segera lapor ke markas pusat untuk meminta bantuan atau mundur. Lalu di hadapan mereka muncul kabut pemakan nyawa. Lingling mendeteksi ada dua musuh berlevel menyerap spiritual sedang mendekat. Peri sistem memberitahu Anlin agar menggunakan teknik teratai tanah untuk menetralisir racun kabut pemakan nyawa. Di markas pusat, Xiaolan meminta Yuan untuk mengirimnya juga ke medan perang keempat. Ia yakin bisa membantu dalam pertempuran, tetapi Yuan menolaknya dengan berbagai alasan. Kembali ke tempat Anlin berada, menurut Anlin, kabut itu dapat memanipulasi penglihatan. Bisa saja yang dideteksi Lingling salah. Anlin pun memasuki kabut itu untuk melihat secara langsung beberapa orang musuh yang ada di sana. Setelah memasuki kabut, ternyata jumlah orang yang Lingling deteksi salah. Di dalam kabut terdapat 4 orang berlevel menyerap spiritual. Para musuh dibuat kaget karena Anlin ujug-ujug ada di dalam kabut, yang padahal kalau orang biasa akan langsung mati setelah menghirup kabut beracun. Sebelum Anlin pergi, ia terlebih dahulu memakai jurus menangis yang membuat mereka menangis mengingat cicilan pay letter yang sudah jatuh tempo. Di markas pusat, Xiaolan harus bertarung dengan seorang praktisionis dunia fana agar ia dapat diizinkan pergi ke medan pertempuran keempat. Dibantu Chen, akhirnya mereka bisa menyusul Anlin. Alarm kembali memberitahu bahaya yang muncul. Seseorang dengan tingkatan yang tidak terdeteksi di medan pertempuran ke-1. Medan pertempuran ketiga mengirim sebuah foto musuh yang menyerang mereka adalah klan Sayap Hitam. Yuan meminta bagian komunikasi segera memberitahu aliansi langit kalau klan Sayap Hitam telah menginvasi dunia fana. Sebelum bantuan dari langit datang, terlebih dahulu Yuan mengirimkan pasukannya ke medan perang. Namun yang terjadi, sebuah tangan keluar dari portal hitam. Dari portal itu, sosok musuh dari klan Sayap Hitam keluar. Tidak membutuhkan waktu lama, semua orang di markas pusat terbahan dengan cepat. Xin lalu berpindah memperlihatkan Xiaolan dan Chen telah sampai di medan pertempuran keempat. Anlin sangat senang karena mereka dapat berkumpul kembali. Namun kesenangan itu berubah ketika Lingling mendapat notif koneksi dengan markas pusat terputus. Ada beberapa hal yang menyebabkan itu terjadi. Kemungkinan terburuknya markas pusat telah dikalahkan. Lingling merasa bersedih karena mungkin saja saat ini ayahnya sedang dalam bahaya. Namun Anling memberinya semangat. Jika medan pertempuran keempat belum kalah, mereka masih bisa menyelamatkan ayah Lingling dan yang lainnya. Ketika Anlin akan mengecek situasi di sekitar, tiba-tiba serangan bertubi-tubi itu membuat Anlin terkapar. Mereka berempat menargetkan semua serangan besar kepada Anlin. Kemudian Lingling mencoba menyerang si pria bertopeng, namun kekuatannya masih terlalu lemah. Untungnya Chen dapat melumpuhkan si pria bertopeng dan menahan kedua iklan iblis. Di sisi lain, Anlin akan dicupang oleh salah satu musuh dari klan iblis. Sebelum cupangan itu mendarat di lehernya, Anlin mengaktifkan kekuatan ilahi yang membuat musuh di area sekitar kehilangan kesadaran.
Baru juga mereka nyase, tiba-tiba muncul sebuah portal yang sama seperti yang terjadi di markas pusat. Tubuh Anlin ditarik oleh tangan hitam seraya berkata, persiapan ritual telah siap. Saat ini Anlin berada di sebuah bola hitam raksasa, dikelilingi pilar di mana para praktisioner dunia fana terikat di situ. Kemudian di dalam bola hitam, Anlin dibangunkan oleh sesuatu seperti seorang peri. Namun ternyata yang membangunkan Anlin adalah si peri sistem. Peri sistem memberitahu Anlin jika saat ini dirinya dalam bahaya. Apakah ingin mengaktifkan plugin baru? Tentunya Anlin menyetujuinya, dan plugin itu berasal dari cincin yang diberikan Huan sebelumnya. Untuk mengaktifkannya, Anlin harus berpose seraya berkata, berubahlah pemuda bercahaya. Sebelum melihat perubahan Anlin, Shin beralih ke medan pertempuran keempat. Nampak Xiaolan sangat terpukul Anlin yang ditarik oleh sesuatu ke dalam portal. Kelengahan itu dimanfaatkan oleh musuh untuk menyerang Xiaolan dari belakang. Untungnya Chen dengan sigap menghalau serangan itu. Xiaolan kembali mengingat janjinya kepada Anlin kalau ia akan terus melindungi Anlin. Lalu seperti ada support sistem kebucinan, mendadak Xiaolan mendapatkan kekuatan yang sangat besar. Ia lalu menancapkan pedang apinya ke dalam portal hingga membuat portal itu tidak bisa menutup. Lalu di dalam portal sesuatu terjadi. Si bocah bercahaya telah mengaktifkan perubahannya. Ternyata cincin itu adalah senjata dewa bernama cincin Shimero. Pemakai cincin dapat menembus ruang dan waktu dengan tekad yang kuat. Dan di saat portal terbuka, Huan dapat masuk lewat portal itu. Kemudian dalam sekejap mata, Huan mengalahkan para musuh di medan pertempuran keempat. Lalu membawa Chen Chen, Xiaolan, dan Ling Ling masuk ke dalam portal. Anling sangat senang karena Huan datang membantu mereka. Akan tetapi pertarungan sesungguhnya baru akan dimulai. Si gadis di hadapan mereka saat ini adalah pemimpin dari klan sayap hitam bernama Anye, berlevel spiritual batasan dewa. Anye membuka segel senjata dewa bernama pedang Shengxi. Senjata ini milik klan sayap hitam yang telah disegel selama ribuan tahun. Tujuan Anye adalah membunuh seorang manusia dunia fana menggunakan 3 senjata dewa. Salah satunya pedang Shengxi. Peri sistem memberi peringatan agar berhati-hati dengan pedang itu karena mampu mengubah hukum yang ada dan pedang itu bisa membunuhku. Pedang milik Xiaolan dan Chen gemetar merasa jiper berhadapan dengan pedang Shengxi. Anye menggunakan senjata dewa kedua yaitu paku penembus dimensi. Senjata itu mampu memindahkan objek yang disentuhnya. Dalam sekejap, Anlin berteleport di hadapannya. Kemudian Anlin dicucuk oleh pedang Shengxi. Melihat Anlin yang tidak berdaya membuat teman-temannya marah. Namun ketika mereka akan menyerang, mendadak kekuatan spiritual mereka tidak dapat digunakan. Hal itu terjadi karena senjata dewa yang digunakan Anye yaitu papan pembunuh bintang surgawi. Kekuatannya mampu menyegel spiritual, dan ketika fajar datang, cahaya yang diterima olehnya akan dipancarkan berkali lipat. Kekuatannya dapat menghancurkan satu planet. Selain teman-teman Anlin yang tidak berdaya, Anye juga terkena efeknya. Namun ia sangat senang karena telah menjalankan tugasnya, yaitu membunuh seorang yang bukan berasal dari dunia ini. Shin kemudian memperlihatkan sistem dalam tubuh Anlin menampilkan penawaran pengorbanan 1/5 umurnya. Sebagai gantinya, Anlin akan mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Akan tetapi ketika Anlin akan mengiyakannya, seorang peri memilih menolaknya. Kemudian Anlin memasuki dimensi lain yang ada di dalam tubuhnya. Di dalam sana terlihat pedang Shengxi mengikat peri sistem. Pedang itu dapat memutus hubungan antara kekuatan Anlin dengan tubuhnya. Peri sistem meminta maaf karena telah menyusahkan Anlin. Target penyerangan ini adalah untuk membunuhnya. Di balik bola hitam itu keluar sosok peri. Anlin mencoba mendekatinya, namun peri itu melarangnya karena saat akan berbahaya bagi tubuh Anlin. Di sini kita mengetahui peri sistem itu bernama Tina. Tina berasal dari masa depan. Tina kehilangan Anlin karena kalah dari musuh yang sangat kuat. Kemudian Tina menggunakan hampir seluruh kekuatannya untuk pergi ke masa lalu dan ingin menulis takdir yang baru dengan cara melatih Anlin agar menjadi lebih kuat. Namun saat ini dirinya telah ikut campur permasalahan di dunia ini.
Tina menolak pengurangan umur untuk mendapatkan kekuatan. Dan karena hal itu, keberadaan Tina akan menghilang di dunia ini. 你打你， 这是意外，让我忍着。 正美他们哭死了。 Semakin Anlin banyak tahu tentang Tina, maka akan semakin cepat juga Tina menghilang. Namun, Anlin tidak menggubris apa yang Tina katakan. Ia lalu memeluk Tina karena selama ini Tina lah yang telah membuat Anlin bertambah kuat. Kemudian, Anlin menghancurkan malapetaka dengan jari penghancur surga. Seketika kesadaran Anlin kembali, tapi masalah belum beres begitu saja. Malapetaka akan terus ada kalau keberadaan Tina di dunia ini belum hilang. Begitupun kalau malapetaka dapat dihancurkan, tetap keberadaan Tina juga akan ikut menghilang. Itu sudah menjadi hukum alam. Mereka berjanji di masa depan akan kembali bertemu. Jadi untuk saat ini mereka akan menghancurkan malapetaka yang akan menghancurkan dunia fana. Karena kekuatan ilahi, senjata dewa dapat diambil alih. Langkah pertama, Anlin menghancurkan formasi penghancur bintang menggunakan paku penembus dimensi. Setelah hancur, pedang Shengxie digunakan untuk menyerang malapetaka. Serangan itu dinamai pedang penghancur surga. Serangan itu benar-benar menghancurkan malapetaka. Langit pun berubah cerah kembali. Tapi menghilangnya malapetaka itu berarti keberadaan dan ingatan akan Tina juga ikut menghilang. Sebelum pergi, Tina memberi tugas terakhir, yaitu suatu saat ia meminta Anlin pergi ke dunia peri dan carilah Tina di sana. Tina menginginkan Anlin menjalankan tugas ini dengan serius. Tina pun menghilang bersama cahaya yang bersinar dan film pun berakhir. Sebetulnya masih ada kelanjutannya, tapi akan gue bahas di lain waktu ya guys. Sedikit penutup aja dari video ini. Para praktisioner dunia fana, mereka semua selamat. Karena telah menyelamatkan dunia fana, Yuan mengajak Anlin kencan sebagai idola dan fansnya. Namun Siolan dan yang lainnya malah mengganggu. Lalu senjata dewa telah menemukan tuan yang baru. Tetapi di tangan Anlin, kekuatan mereka tidak dapat digunakan sepenuhnya. Kemudian saat ini Anlin dipuja-puja di sekolah, malah berganti sebutan dari si orang dalam terkuat menjadi dewaan. Aliansi Langit telah menangkap Anye dan diinterogasi sedang dilakukan. Ada musuh yang sangat kuat di dunia ini yang akan Anlin hadapi. Jadi ia harus mempersiapkannya dengan cara berlatih. Kini Anlin mendapatkan skill baru, yaitu kekuatan petir. Namun ia juga kehilangan beberapa ingatannya. Tapi untungnya sedikit ingatan tentang Tina masih ada di memori Anlin.